Kita masih bersama dengan rekan-rekan guru-guru kece dari komunitas Guru Belajar. Apa tagline-nya? Hanya guru yang belajar berhak mengajar. Oke, bareng-bareng dong biar lebih kompak. 1, 2, 3. Hanya guru yang belajar yang berhak mengajar. Luar biasa ya. Emang kalau misalnya kita mau ngajar orang harus belajar gitu ya. Jangan piti-piti. Oke, saya masih ngajakin Anda nih untuk bergabung Smart Listener. Boleh di live streaming kami YouTube channel Smart FM Makassar. Tuliskan komentar Anda atau boleh langsung kirimkan WhatsApp Anda di 0811461011. Tadi di sesi yang terakhir sebelum kita break gitu ya, kita sempat membahas gimana sebenarnya dari proses pembelajaran itu berdampak gitu pada kehidupan peserta didik gitu. Nah, dampak seperti apa sih yang selama ini udah terlihat dari proses belajar yang guru-guru sekalian lakukan di sekolah gitu. Walaupun tadi dikatakan belajar itu tidak terbatas hanya di ruang kelas aja gitu ya. Ya, berdampak maksudnya sebenarnya bahwa anak-anak tidak hanya menyelesaikan kompetensi materi. Anak-anak tidak hanya diajarkan untuk menyelesaikan tugas dan segala macam, tapi apapun yang dia pelajari, sama yang membahasakan tadi bahwa apa yang dia pelajari di sekolah atau di mana saja itu bisa dia gunakan. Dia bisa nampakkan di kehidupan sosial mereka. Kalau misalnya di sekolah diajarkan pelajaran agama, apa dampaknya sih buat anak di lingkungan rumahnya? Pelajaran-pelajaran yang dia tangkap agama di sekolah itu kemudian bagaimana proses penerapannya? Atau kan anak-anak belajar IPA, apa sih dampak yang timbul dari hasil dia belajar IPA dengan misalnya kalau lingkungan, apakah betul-betul anak-anak sudah terapkan sebagai anak yang cinta lingkungan? Ya, kan biasanya yang muncul kemudian materi selesai, nilai bagus, tapi ternyata anak-anak tidak mampu menerapkan apa yang benar. Itu sih yang kami kejar. Iya. Nggak nancep istilahnya ya, si ilmu itu sampai ke hatinya. Cuma sebatas di otak, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang penting bagus nilainya udah selesai. Ternyata tidak seperti itu. Dan yang paling penting gimana menerapkan hasil pembelajaran itu di kehidupan sehari-hari. Betul. Gitu ya. Nah, tapi saya penasaran sebenarnya di KGB sendiri ini kegiatannya apa aja sih? Kok kayak keren-keren gitu ya, guru-guru yang ada di dalam dan juga kreatif-kreatif. Apa aja sih sebenarnya? Boleh dari Guru Sadang dulu mungkin sama Guru Rizal. Aktivitas yang selama ini selalu rutin dilakukan sama KGB. Ya, jadi kebetulan selama pandemi ini kita pernah melakukan kegiatan di Sungai Janeberang ya. Sungai Janeberang, yaitu ya salah satunya itu kita mengundang pelukis Sainal Beta. Oh iya. Ya, bergabung mengajar anak-anak di melukis tanah liat di sungai. Jadi artinya jadi selama pandemi itu kita tidak terbatas untuk melakukan sebuah kegiatan untuk mengundang para seniman yang ada di Makassar atau di Goa. Nah, jadi itu. Oke, itu kalau dari segi seni budaya, aktivitasnya yang diwadahi sama KGB. Kalau dari Guru Bahasa Inggris sendiri ada nggak aktivitas lain juga? Aktivitasnya dari Guru Bahasa Inggris untuk pernah tahun 2000 berapa ya? 2018 ya. Kita mengundang foreigner dari Australia. Jadi bagaimana penerapan pendidikan di Australia sana. Dan saya rasa menarik apa yang dipaparkan oleh Mr. John. Ya, bahwa ya yang itu tadi yang dipaparkan sama guru Wawan bahwa life skill is important.
dalam belajar. Apalagi kan dalam bahasa Inggris itu sebenarnya bukan sekadar bahasa, tapi bagaimana sebuah skill dan bagaimana berkesenian. Jadi kadang saya kolaborasi dengan ini mata pelajaran lain seperti seni budaya atau mata pelajaran yang lain. Oh, oke. Jadi belajar bahasa Inggris bukan hanya buka buku grammar gitu ya, bukan hanya melihat kamus Oxford aja, tapi bisa kolaborasi pembelajarannya dengan mata pelajaran lain. Kayak tadi juga IPS juga berkolaborasi gitu ya. Untuk aktivitas misalnya ada nggak sih kalau di KGB sendiri setiap minggu tuh meeting apa gitu, kegiatan mingguan kah atau bulanan yang memang itu jadi aktivitas yang selalu dilakukan oleh teman-teman KGB untuk meningkatkan kapasitas guru-guru? Kami ada program namanya TPD. Apa itu TPD? Pendidik daerah. Temu pendidik daerah itu biasanya rutin kami lakukan sekali seminggu. Jadi kami hadirkan teman guru yang lain untuk berbicara mengenai proses dia melakukan belajar mengajar. Terus kami jadi pendengarnya. Oke, sharing ya. Sharing. Di temu pendidik daerah. Di masa pandemik ini kami daring. Secara daring gitu daring. Ya. Oke. Terus ada lagi nggak? Paling sering sih kami ngopi. Di warkop. Ngopi itu maksudnya ngobrol pintar. Ngobrol pintar. Kirain ngopi setiap hari. Ayo, yuk ngumpul yuk di warkop yuk. Iya, maksudnya ngobrol pintar tapi sambil ngopi. Oh, iya. Cocok memang. Apa tuh biasa yang jadi pembahasannya gitu? Atau ada jadwal khusus misalnya ngopi itu setiap hari apa gitu? Khusus juga tidak. Kalau teman-teman undang, mau curhat-curhatan, mau berbagi, ya tinggal grup di WA yuk ngopi yuk. Ngopi yuk. Nah, kalau ada ajakan ngopi, berarti ada masalahnya ini. Berarti ada masalahnya. Atau dia mau curhat ini. Iya. Gitu ya. Gitu. Oke. #ngopi curhat. Oke. Tapi kalau guru Lutfi sendiri melihat ya kan, dari ngopi-ngopi yang sering dilakukan gitu ya, banyak curhatan-curhatan dari para guru. Biasanya apa sih kendala-kendala guru-guru yang atau masalah-masalah yang dihadapi para guru dalam proses mengajarnya? Iya. Jadi memang komunitas guru belajar Goa itu intensitasnya memang di ruang kelas. Jadi seperti yang disampaikan oleh Guru Wawan bahwa temu pendidik daerah, kemudian ada juga untuk skala yang lebih luas, untuk skala nasional kita punya temu pendidik Nusantara. Temu pendidik Nusantara itu adalah momentum tahunan setiap seluruh KGB di Indonesia kemudian untuk melakukan temu pendidik Nusantara, bertemu dan saling berbagi, sharing tentang praktik-praktik pengajaran. Kalau di internal komunitas guru belajar Goa, iya, yang paling banyak itu tentang bagaimana praktik-praktik pengajaran dari seluruh tingkatan, seluruh mata pelajaran itu berbaur di komunitas guru belajar Goa. Jadi ini Mbak Rifa yang membuat komunitas guru belajar Goa lebih kece, karena salah satu komunitas yang tanpa batas, komunitas yang berdiri di atas semua golongan, guru SD, guru SMP, guru formal, non formal, pegiat pendidikan, itu kemudian berbaur, berkumpul, tujuannya adalah bagaimana menghadirkan pembelajaran yang berorientasi murid, ya, bagaimana memecahkan persoalan-persoalan pembelajaran itu. Karena pada prinsipnya teman-teman guru di KGB Goa itu selalu berpendapat bahwa tempat terbaik untuk belajar adalah sesama guru. Ya, yang kita butuhkan adalah rekan seperjalanan. Ya, mungkin dalam tanda kutip teman-teman di komunitas guru belajar itu kita tidak perlu yang ahli, yang kita butuhkan adalah rekan-rekan seperjalanan seperti ini, saling menguatkan, saling memberdayakan dengan cara berbagi praktik baik pengajaran. Oke. Dan juga berbagi pengalaman gitu. Betul ya. sekali, belajar dari masalah yang sudah dihadapi orang lain, ngambil solusinya aja, nggak usah masalahnya gitu ya. Oke. Tapi gini, biasanya ya guru-guru itu saya pengen nanya ke masing-masing guru yang ada di sini. Setuju nggak sih kalau misalnya guru itu ya fokusnya hanya ngajar aja, tidak perlu direpotin dengan berbagai macam hal-hal administratif begitu? Atau mungkin guru yang
double job bahkan di sekolah gitu. Setuju nggak sih? Atau ada pendapat lain? Saya mau dengar dari kacamata guru gitu ya. Biasanya kan gitu, gara-gara karena saya pernah mendengar juga, bahkan sering membaca bahwa guru tuh nggak ada waktu untuk melakukan inovasi, bahkan belajar meningkatkan kapasitas diri karena terlalu disibukkan dengan hal-hal administratif yang harus dipenuhi, gitu. Ya nggak sih? Silahkan curhat sekarang. Boleh saya yang mulai, Mbak Rima? Silakan. Semangat sekali kayaknya ini. Ya, betul sekali ya, antara profesi guru dengan hal yang administratif. Jadi komunitas guru belajar Goa, saya perlu sampaikan bahwa ya kadangkala betul juga Mbak Rima, bahwa guru yang konsen untuk mengembangkan kompetensinya itu berbagi itu kadangkala hal-hal yang administratif itu terbengkalai. Contoh nyata yang ada di samping saya ini, Pak Ketua kami ini, bagaimana dia lebih mementingkan kompetensi daripada hal-hal yang administratif. Sudah 16 tahun mengajar, tapi baru 1 kali naik pangkat. Teman-temannya sudah karena administrasinya nggak beres. Ya. Nah itu saya pikir itu benang merahnya tadi, bahwa tapi ini juga tidak perlu juga sih ditiru. Maksud saya semangatnya untuk mengembangkan kompetensi patut ditiru, tapi hal-hal yang administratif juga harus diperhatikan. Berjalan beriringan begitu ya. Tapi Pak Ketua ini ya itu tadi Mbak Rifa, bahwa fokus untuk pengembangan diri, mengembangkan diri dan orang lain, akhirnya hal-hal administrasi secara personal itu terabaikan. Iya. Gitu. Dari segi administratif ya. Iya. Berarti kita sepakat. Semangatnya Semangatnya untuk mengembangkan kompetensi harus ditiru, tapi kepeduliannya terhadap hal-hal administratif gitu ya. Administratif yang menyangkut dengan personalnya, Anda harus perbaiki kawan. Itu artinya dia lebih peduli dengan orang lain daripada dirinya sendiri. Berarti kita sepakat bahwa guru jangan dibebani secara administratif. Ya, saya pikir seperti itu Mbak Rima. Boleh. Oke. Jadi kacamatanya Guru Wawan sama Guru Lutfi ya. Coba kita dengar guru yang lain gimana. Tapi biasanya hal-hal administratif gitu merepotkan gak sih untuk guru-guru? Misalnya apakah itu memang salah satu penunjang kegiatan pembelajaran di sekolah atau gimana? Sebenarnya sih prosesnya saja yang kadang buat kami tidak bisa fokus. Misalnya persoalan pengurusan dari titik sekolah ke dinas agak jauh, butuh hari, sementara kami harus ngajar dari Senin sampai benar. Jumat. Sabtu kantor libur, dinas juga libur. Terus kapan ada waktu buat kami untuk ngurus? Makanya kadang proses administratif kadang ya terabaikan gitu ya, karena kesibukan lain juga. Oke. Sekarang dari Guru Rizal dulu. Saya pribadi juga ya kurang setuju dengan beban administratif. Karena saya juga pelakunya. Oh iya. Ada pengikutnya Guru. Follower. Mungkin ada beberapa aspek, beberapa alasan kenapa itu menurut saya memberatkan. Maksud saya begini, buat apa kita menyusun itu mesti di print out lagi. Yang dibutuhkan kan siswa adalah indikatornya tersampaikan. Jadi lumayan sibukannya ya untuk ditiru ya, memang sih sarankan tidak ditiru karena memang harus ditunjang bagaimana disiplin dalam menyusun dan menyetor administrasi. Tapi kalau guru dituntut mau menyusun rencana pembelajaran itu saya rasa semua guru bisa dengan caranya mereka masing-masing tanpa mengcopy paste rencana pembelajaran yang sebelum-sebelumnya. Iya, tanpa harus mengikuti ini pakem yang harus diikuti gitu ya. Yang saya setuju itu yang rencana pembelajaran yang 1 lembar. Itu kan lebih menekankan ke kreativitas guru yang bersangkutan untuk mengolah sendiri bagaimana metodenya dalam mengajar. Saya rasa itu. Oke, gitu ya. Ini udah kita dengarkan curhatannya. Dari guru seni budaya, apakah juga seperti itu atau gimana? Biasanya kalau seni budaya lebih ini nggak sih, lebih santai nggak sih? Bebas ya. Namanya seni budaya kok. Mau menggambar mau apa juga bebas, gitu ya. Oke. Guru Sadang ada yang mau ditambahkan mungkin?
kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Oke. Nah, nanti saya juga pengen menggali nih kira-kira setelah ini akan ada upcoming event apa nih dari teman-teman KGB. Apakah ada salah satu agenda besarkah yang akan mereka laksanakan? Dan seperti apa KGB ke depannya kita akan bahas di sesi yang terakhir nanti. Jangan kemana-mana.